Kalau kamu membenci agama lain, kamu itu bukan mentuhankan Tuhan, dan mentuhankan agama. Kalau kamu membenci adalah seseorang itu karena perbuatannya, berarti kamu itu bukan mentuhankan Tuhan. Kalau kamu si Cepot membenci si Rahwana, tadi semua, berarti kamu itu bukan mentuhankan dalang, tadi mentuhankan norma. Dari semua. Karena benci kamu membaca Injil, membenci, berarti kamu itu mentuhankan Injil. Kalau kamu membenci orang lain karena Al-Quran, berarti kamu itu mentuhankan Quran. Bukan mentuhankan Allah dari semua. Ya. Nah, disinilah konsep Tuhan pada wayang dan dalang itu. Makanya inna robbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Seolah-olah Tuhan berkata, hei wayang, wujudmu itu aku yang buat. Bahkan bukan hanya buat, dia tajali. Makanya kenapa Tuhan ingatkan pada manusia yang tidak bahagia itu, ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Rob tuh. Allah bicara bukan Allah al-Karim, Rob. Rob. Karena Rob itu kamu juga. Nah, gitu. Tadi semua. Ya tadi, kamu bisa mencipta atau melihara atau merusak. Gitu. Silakan. Maka kata apa? Dunia ini akan kiamat kok. Yang mengkiamatkan dunia itu siapa? Yang manusianya. Manusianya yang punah. Dunianya tetap ada kok. Tadi semua. Maka dunia ini dia mengerti mereposisi. Kalau kira-kira sudah tidak stabil, timbullah bencana. Bukan menyaksiti itu. Sebetulnya dia sedang mereposisi. Kamu saksikan berapa kali gunung meletus. Teriak-teriak orang nangis. Setelah itu teriak-teriak. Alhamdulillah. Pasirnya mahal. Tanahnya subur. Negerinya jadi indah. Sebetulnya semuanya begitu. Karena hukum ini adalah hanya dia yang tadi cuma manusianya nggak paham tadi semua ya. Maka pahami sahabat tadi semua ya. Yang paling bahagia kalau kamu adalah sebetulnya kembalilah pada kosong sebetulnya. Kalau mau hidup di alam ini. Jangan terlalu ke kanan positif dan jangan terlalu ke kiri negatif. Karena di semua negatif ada yang positif. Di semua yang positif, sekarang kan sudah dibuktikan juga oleh ilmu pengetahuan. Semua materi ini hanyalah kumpulan daripada sel. Dan setiap sel itu adalah ada inti sel. Dalam inti sel itu ada atom. Dalam atom itu ada elektron, proton, neutron. Proton sebaik-baiknya, sepositif-positifnya dalam kebaikan, ada keburukan, ada positron. Dalam positif ada negatif, dalam negatif ada positif. Seburuk-buruknya, kata Nabi, ada hikmah kebaikan. Maka disinilah manusia seolah didikotomikan baik dan buruk. Nah inilah menjadi rusak dunia. Seperti anak kamu dibawa di pondok. Ya. Dikurunglah dia. Pagi duha, malam tahajud. Pagi duha, malam tahajud. Kamu cocoki dengan positif. Begitu pulang ke rumah kamu, dia baru mengerti realitas bahwa dunia ini adalah elektron, proton, neutron. Ada positif, ada negatif. Dia tidak mengerti negatif. Akhirnya, yang tadinya kamu jejali positif, sekarang dia malah paling negatif ke kanan. Silakan survei dari hasil ini semua. Orang-orang yang nyeleneh nanti dalam agama, dalam apa itu, yang kamu tadinya jejali baik, duha, tahajud, ngaji Quran, duha, ngaji.
tapi tidak mengerti realitas Tuhan itulah kesempurnaan ini adalah baik dan buruk. Sehingga dia tidak pernah belajar bagaimana mengerti buruk. Sahabat, disinilah kesalahan kita. Harusnya kita netral, bukan positif, bukan negatif. Kembalilah pada Allah. Itulah jadilah neutron itu dari semua. Ya, maka kamu akan damai di dunia ini. Ini semua. Ya. Sekarang sudah mulai. Ya, maaf. Waduh. Ya, maaf dari pesantren yang ada perempuan semua. Ternyata sekarang ada banyak kasus. Jadi lesbi. Ingat itu. Pada saat kamu itu dorong adalah satu. Karena ada hukum polaritas. Ada hukum adalah gender di sini. Ada positif, ada negatif. Selalu dia itu ingin bersatu. Laki-laki dan perempuan dari awal. Dari semua. Maka saya salut dengan Gus Dur. Kamu tidak usah nolak teknologi. Tapi yang penting kan teknologi itu adalah sebuah perubahan. Tetapi yang harus siap adalah kamu adalah bijaksana menerima teknologi. Gitu. Akibat tidak bijaksana menerima teknologi hari ini, karena kita ini dikejarkan norma, doktrin. Begitu muncul judi online, muncul orkas, SDSB, dan lain sebagainya jenis judi, togel, maka lihat korbannya adalah negara kita tercinta. Karena kamu setiap hari ngomongnya surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Begitu yang begitu saja tubuhmu tidak siap menerima itu. Ya. Inilah karena tidak memahami hukum Tuhan itu sendiri adalah sangat kimia, sangat fisika dari semua. Ya, yang fisiknya itu adalah fisika, yang batinnya itu adalah kimia dari semua. Ya, tadi. Coba kamu lihat negeri Finlandia. Maaf, Abah itu Abah itu suka dengan barat. Bukan, karena kenyataan. Bagaimana mereka mencintai alam lebih jauh daripada kita. Bagaimana mencintai pohon, mencintai tumbuhan. Bahkan mereka mengerti simbiosis mutualisme antara kamu, pohon, udara. Itulah proses fotosintesa. Nah, kebanyakan kita manusia tidak terjadi proses pentesa di jantung. Cahaya tidak menjadikan tadi. Alam sudah mengajarkan proses adalah proses fotosintesa. Tadi semua, ya. Alam mengajarkan pada proses fotosintesa. Bagaimana adalah yang tadinya unsur-unsur yang membahayakan dirimu. Seperti napas mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Mobil mengeluarkan karbon monoksida, CO. Tapi kemudian inilah Tuhan itu adalah menyatakan segalanya dalam wujud pohon, wujud apa. Kenapa daun juga berwarna hijau misalnya. Tadi semua. Kenapa kamu saksikan di dunia ini ada negara 4 musim, ada 2 musim. Coba saksikan. Tadi semua. Ada musim salju, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim. Tapi di negara kita tercinta hanya 2 musim saja. Musim hujan, musim kering. Itu sangat ilmiah semuanya. Dan bisa dihitung. Sehingga sekarang BMKG bisa menghitung kapan musim hujan, kapan musim panas. Tadi semua. Tetapi sekarang yang dulu kamu anggap berber itu musim hujan, bisa jadi musim panas. Karena tadi telah terjadi perubahan iklim. Klimat. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena manusia sok tahu. Membuatlah rumah kaca, membuatlah apa semua.
buangan-buangan dari pabrik misalnya adalah tadi ya dari pembuatan dari kuprum dari besi kemudian dari unsur besi, dari unsur kuprum, dari unsur semua, karena semuanya adalah maka selalu bahasa katakan sekarang lapisan ozon sudah rusak. Nah itu karena kita tidak mengerti siapa diri kita. Coba kalau seandainya kita ngikutin saja Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh. Kenapa menggunakan alhamdu? Dan tubuhmu itu alhamdu. Dan tubuhmu adalah Fatihah. Tadi semua. Maka orang ya walaupun sholatnya kayak apa. Jadi sekarang gini sahabat. Belajar ilmu itu bukan untuk memperbanyak ilmu. Melakukan ibadah ritual itu bukan memperbanyak-banyakan rokaat. Bukan. Ujung-ujungnya samrohnya kamu bahagia. Di sini ada tumbuh cinta. Min asari sujud. Ada tapak dari kamu. Cirinya tanda sujud itu kamu sayang pada pohon. Oh ternyata pohon itu telah merubah napasku CO2 dengan H2O. Kemudian jadilah oksigen balik lagi pada diriku. Dari semua. Maka sekarang akhir zaman itu kenapa? Terjadi adalah penyakit itu pernapasan. Baik MERS, baik itu COVID, baik apapun yang diserang itu pernapasan. Karena kandungan oksigen yang ada di sini. Maka Tuhan contohkan lagi. Hei kamu lihat tuh. Pergilah kamu, jelajalilah bumiku ini. Jelajahilah planetku itu. Ada planet yang bernama Mars. Ada planet yang bernama, ada satelit yang bernama bulan. Kamu lihat saja yang dekat dengan planetmu, bulan. Kau pelajari. Di bulan itu nggak ada pohon. Maka tidak ada kehidupan. Tuh, paham itu. Di bulan itu nggak ada pohon. Maka tidak ada kehidupan. Tanahnya gersang. Batuan-batuan yang gersang. Sebenarnya juga pelajaran kepada kamu. Hei manusia. Dulu tuh, waktu hal atalal insan. Allah di alam af'al. Di alam arwah menciptakan dua af'al Allah. Yang pertama Allah ciptakan seolah-olah. Allah mentajalikan dirinya menjadi alam ini semua. Sebelum penunggunya. Tadi. Yang oleh kamu disebut Adam. Tadi semua. Yang bisa artikan pada sosok manusia. Tadi semua. Berlakulah hukum evolusi di alam ini. Dari bumi ini kosong. Kemudian nanti tumbuhan sel 1, tumbuhan sel 2. Tuhan itu tidak mau mengajari kamu dengan kun fayakun. Itu kun fayakun. Tapi dari kun ke fayakun itu sebuah proses pemahaman. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman wa zaka. Tadi alimah ya'lamu ilmu wa ma'lam bahwa alimun wa zaka ma'lum. Betul-betul berproses pengetahuan kamu tentang segala sesuatu itu bertahap. Itulah manusia. Kenapa adalah kalau kamu ngerti adalah diulang semua, diulang kehidupan ini semua. Maka Abah selalu katakan hari ini adalah hari pembalasan dari apa yang telah kau tanam pada buku yang telah digantungkan di lehermu. Dari semua. Yang bahasa orang Islam adalah store buku. Nisfu Sa'ban. Nisfu separoh dari Sa'ban. Tuh. Nisfu Sa'ban bahasanya store buku. Gitu kan. Tapi nggak ngerti hakikatnya apa. Supaya kamu bisa. Biasanya adalah. Setelah itu barulah kamu Ramadan. Tadi semua. Karena dari Rojab tadi semua. Nah kita ngerti konsep. Tapi orang sana. Itu dalam aplikasi. Contoh begini. Mengerti Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu nyata. Ternyata Tuhan itu adalah napasku, hidupku. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Dia jaga hutannya. Jaga pohonnya.
Karena kita tahu bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa napas. Karena mereka mengerti di bulan, di Mars, di mana tidak ada kehidupan itu. Maka sekarang penelitian NASA, sahabat, sedang mencari. Tapi sekarang tahu gak kamu, ada 12 miliar planet yang sama seperti bumi. Baru diketahui. Jadi pengetahuan manusia tentang bumi ini baru sedikit. Maka nerakamu akan punah, surgamu pun akan punah. Karena sesungguhnya kamu itu sedang berada pada surga dan neraka itu sendiri. Pada sirat itu sendiri. Barjah itu sendiri. Kau berjalan di muka bumi itu sekarang sedang meniti siratul mustaqim. Tapi siratul mustaqim ini tergantung siapa yang menggunakan akal atau tidak menggunakan akal. Maka bagi menggunakan akal tadi semua, dia adalah memiliki kilat barkun. Dia menyeberangi sumbatan itu dengan mudah. Karena dia mengerti. Tapi yang belajar agamanya dogma, dia tidak akan mengerti. Maka dia perumpamaan Rasulullah, perumpamaan Allah nggak dipahami. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Bahkan manusia malah sebaliknya tersesat dengan perumpamaan Allah. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Makanya dalam ayat ini adalah Allah menjelaskan. Itulah juga Rasul. Ya. Sampai waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjur. Hari ini Quran telah dicampakkan. Quran itu adalah tadi semua adalah untuk bagaimana kalau kamu isi Al-Quran, bagaimana Allah bicara tentang laut, tentang ini, daratan, angin, hujan ciptakan. Manusia bisa kaya raya memahami Al-Quran. Karena memang dunia ini adalah surga yang diciptakan oleh Allah untuk dohirmu. Karena kata Abah juga, manusia di alam dunia ini memiliki 4 lapis. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mereka nggak ngomong mulki, malakut, jabarut, lahut, tapi ngerti. Maka di penghujungnya mereka itu adalah cinta. Cinta. Mereka ngerti cinta. Cinta pada alam, cinta pada manusia, cinta pada binatang, cinta pada apa. Tadi semua. Nah, untuk menikmati ruh adalah surga mulki ini. Yang soal Qadir menyebutkan jannatul ma'wa. Atau oleh dalam Injil itu neraka surga Eden. Aden. Apa namanya itu? Ya. Surga yang terlihat, yang dohir, yang nyata. Semua. Untuk sebagai pintu awalmu untuk memahami Tuhan. Kau menyaksikan semuanya itu adalah makhluk neraka. Kau menyaksikan semua itu Allah. Sudah mulai kamu sudah bisa merasakan surga dengan tubuhmu sendiri. Ya. Kalau kamu sudah jadi rahmatan lil alamin. Nah itu. Ya. Maka mereka sholat. Lebih sholat dari kita. Kita merasa sholat tapi tidak sholat. Tadi semua. Sehingga di mana ketahuan kamu tidak sholat pada saat kamu sudah menganggap 2 rakaat beda dengan 4 rakaat. Tapi tidak menyaksikan pil Allah pada rakaat itu. Tidak menyaksikan hidup Allah pada sholat itu. Sehingga padahal sholat itu ada di penghujungnya min asari sujud. Bukan pada gerakan tubuhmu itu. Tapi bagaimana tubuh ini sebagai ahsin kama ahsanallahu ilaika, inilah sebagai khalafa pengganti Allah menyayangi. Tadi semua sampai Allah membuat yadullah, pokoknya yadullah bukan tangan Allah. Tapi tidak lepas daripada tangan kita. Karena ingat kata Abah juga, Allah itu kudrat iradat, tapi ingat tangan kamu, kaki kamu, tak ada dia. Allah itu basor. Dan Muhammad itu basir. Sama matanya si Adam. Juga sadari itu. Jangan dipisah. Jangan dilepas tadi semua. Dohiron wa batinan. Allah itu berkalam. Tapi tanpa mulutmu. Bagaimana kalam dia? Maka disitulah keindahan
Tadi semua. Kalau dalam Hindu itu Brahma, Siwa, Wisnu. Tripitaka. Kristen Trinitas. Tadi semua. Jadilah Al-Mahdi tubuhmu itu. Untuk menunjukkan nur af'al Allah. Sidik, amanah, tabligh, patona. Jadikan tadi semua. Maka tadi. Sholat itu setelah sholat itu min asyari sujudnya menyayangi. Makanya kenapa dalam sholat itu dulunya salam, selamat. Makanya kata Abah tarif sholat itu akwalun, af'alun, muhtadatun bitakbir, wa muhtadatun bitaslim itu harus dirubah. Minimal pemahamannya dirubah. Sebuah perbuatan, ucapan, akwalun, af'alun, muhtadatun bitakbir, wa muhtadatun bitaslim. Kalau tidak ada selamat, awalnya Allahu Akbar. Mereka sudah Allahu Akbar, tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Kamu mengucapkan Allahu Akbar, tapi Allahnya hilang. Bagaimana mereka mengucapkan Allahu Akbar? Perbuatan tubuhnya. Sayangi pohon, sayangi binatang, sayangi orang. Itu Allahu Akbar. Semua. Kemudian setelah sholat, anggaplah kamulah sekarang abang bicara mereka. Assalamualaikum. Semoga aku memberikan keselamatan kepada kananku. Warahmat, aku berikan kasih sayang pada kananmu. Wabarakatuh, dan aku berikan keberkahan kepada kananku. Ini sholat, tapi menimbulkan kebencian. Jumlah rakaat banyak. Nggak peduli dengan rokaat Tuhan itu. Emang Tuhan itu apa? Apa kamu pikir dengan rokaat dari 1 rokaat, dari 1 juta rokaat itu berguna buat Tuhan? Tidak ada. Ada nilai situ? Tidak ada. Tadi semua. Tuhan itu hanya ingin melihat dirinya nyata pada dirimu. Perbuatan baiknya, menyayangi. Berikanlah kepada keselamatan ke kananmu. Rahmat, kasih sayang pada kananmu. Keberkahan pada kananmu. Assalamualaikum ke kiri. Juga berikanlah juga keselamatan. Rahmat. Tuhan tidak minta kamu baca Quran. Andai 1 hari 1 khotaman. Tapi jadikan tubuhmu Quran. Bagaimana? Al-Quranul Mubin. Jadi Al-Quran berjalan. Al-Quran hidup. Mulutnya adalah rahmat. Kasih sayang. Maaf. Karena kamu sudah mentajalikan kalamnya Allah. Semua. Ya. Kemudian penglihatannya rahmat. Bukan penglihatan kebencian. Dengki. Dendam. Semua. Akhirnya sor di dadanya inilah. Apakah jadi rumah Tuhan dadanya? Apakah terbentuk innama ya'muru masajidallah? Innama ya'muru masajidallah. Masdarnya imarah. Bukan innama yu'amiru masajidallah. Tapi manusia sekarang malah sok tahu. Mengartikan innama ya'muru masajidallah, menjadikan innama yu'amiru masajidallah, masjid yang di luar diri. Akhirnya kamu salah menafsirkan masjid tadi semua. Harusnya kamu bersama masjid. Jadi tubuhmu lah masjid. Baitul Muharram, Baitul Aqsa, Baitul Ma'mur. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Tuh, lailam dulu. Karena kalau tidak lailan, kalau kamu tidak kembalikan, tubadil kepada dalang minal masjidil haram, dari perut ilal masjidil aqsa, ke dalam dada. Apa yang kamu makan, apa yang kamu ini, kembalikan.
pada Allah. Dari Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur, melewati 7 lapis langit, 7 lubang di kepalamu itu. Tadi semua. Barokna haulahu linuriyahu min ayatin. Maka timbullah keberkahan dari penglihatannya. Allah perlihatkan. Baca Quran mengerti. Tadi semua. Cuma syaratnya lailan. Ini lailan ini yang tidak pernah dilakukan. Jadi akhirnya manusia harusnya berjalan pada Tuhan itu adalah diperjalankan. Ini jalan dewe. Itu masalahnya. Buktinya jalan dewe, sholatnya, tahajudnya jalan, rumah di sampingnya, pohon di sekitarnya ditebangin sama dia. Itu nggak sholat. Itu nggak dikir. Dari semua. Sehingga doa, as-sholat ad-doa. Kata Badrul Mu'in. Doa itulah da'ayadau. Itulah kenapa sholat itu ad-doa. Karena da'ayadau. Kamu abid, ya kamu ma'bud. Kamu wayang, ya kamu dalang. Maka itulah sholat. As-sholat itu adalah menghadirkan dia, sang dalang. Karena dari awal pun kamu khalafah. Tapi yang telah dirampok. Akhirnya Tuhan jadi dewa perusak. Itulah tadi. Rob itu mencipta, memelihara, merusak. Nah sekarang kita ini manusia sudah jadi dewa perusak. Hutan dirusak. Sungai dirusak. Gunung digondoli. Tadi semua. Akhirnya macan lari ke kampung. Jin punya tempat. Macan punya tempat. Air punya tempat. Semua punya tempat. Pada saat tempat air itu. Kalau ibaratkan rambut yang tempat kutumu. Kau gunduli. Ya kutunya masuk ke sini, turun ke bawah. Jinnya, tempat jin. Kamu hancur-hancurkan. Ya jinnya datang ke tubuhmu. Maka jangan aneh hari ini kau bisa menyaksikan manusia. Dengan perkara kecil. Tiap hari sampai tadi aja masih ada. Anak perempuan membunuh ibunya. Anak SD perempuan membunuh ibunya. Coba kamu saksikan. Apakah dia masih wujud manusia? Itulah. Yang dalam hadis Nabi pernah berkata, ya Muhammad. Tapi juga kamu itu kalau ngomongin begitu, selalu ke syariat aja. Hakikatnya nggak diingat. Padahal itu bisa terjadi pada tubuhmu. Pada siapa saja. Tadi semua. Nanti di akhir zaman itu, kata iblis, gitu. Mereka sholat tapi nggak sholat. Mereka puasa tapi nggak puasa. Mereka itu ada wujudnya seperti kamu Muhammad. Tapi IC-nya aku, SIM card-nya aku. Itulah hari ini Abah saksikan. Ya. Wujudnya nggak berubah. Bahkan sholatnya makin kenceng. Jidatnya hitam. Tapi bencinya pada orang. Tadi semua. Dengkinya pada orang. Itu nggak sholat. Maka sholat itu adalah diartikan doa, diartikan zikir. As-sholat. Makanya tadi Allah menyuruh. La ilaha illallah, la ilaha huwa, la ilaha anta, la ilaha illa ana. Pak Budi. Sembahlah aku. Nah, diartikan salah lagi. Aku menyembah diriku. Pak Budni wa aqimis sholat lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dari semua. Sholatnya jalan, rokatnya nambah. Tapi kebencian nggak pernah hilang. Padahal
Tujuan sholat itu instrumen. Tapi tujuan dari sholat itu ruhama'u bainahum. Tadi di penghujungnya salam. Assalamualaikum. Keselamatan padamu dan pada orang lain. Rahmat dan wabarakatuh. Tapi sekarang sebaliknya. Begitu habis sholat, Allahu Akbar, sikat dia, habisi dia. Sholat apa tuh, Bung? Tapi hari ini sahabatku, ya sebagaimana manusia yang sudah salah memahami perumpamaan Tuhan, dan dia tidak pernah menjadi Al-Quran, tidak ada tajwid. Abah saksikan kehidupan mereka pakai tajwid. Kata Abah juga, di Belanda Abah saksikan, di negara-negara Eropa itu kau lihat, saksikan, mereka hidup menggunakan tajwid. Walaupun tidak pernah ngomong tajwid, tubuhnya sudah jadi Al-Quran. Kalau kamu nggak percaya, maka kenapa hari ini kata Abah juga 20 lebih negara paling bahagia itu di sana, karena mereka sudah ngerti dirinya dari semua, ya. Tapi kita malah saling membenci atas nama agama, saling mengkafirkan atas nama agama karena salah, gagal menafsirkan. Kenapa gagal menafsirkan? Karena yang menafsirkan dirimu. Kenapa yang menafsirkan dirimu? Karena kamu tidak pernah mau bangun dari tidurmu. Kenapa tidak mau bangun dari tidurmu? Karena kamu nggak ngerti bagaimana cara bangun. Padahal Nabi sudah menyuruh an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idamatu intabahu, ketika bangun tidur barulah dia sadar, barulah dia bangun. Kata ulama yang mengatakan manusia itu mati. Begitu dia mati barulah dia hidup. Tapi sayang hidup dalam kematian. Hidup dalam kebutaan, kebisuan, kematian. Dan Abah sudah menyaksikan itu. Berkomunikasi dengan mereka. Di depan rumah saya ini ada seorang yang bernama Amoy. Di penghujung ada pohon randu. Dan saya tanya, ternyata dia 800 tahun yang lalu pernah menggantung diri di pohon itu. Hari ini masih diajak ngobrol. Saya tanya, apa yang kamu rasakan? Dan itu pun diizinkan karena sebetulnya dia bisu. Sebetulnya dia bisu, tuli, buta, gelap. Akhirnya atas izin Allah saya minta dia bicara. Saya udah 800 tahun di sini berdiri. Apa yang kamu rasakan selama 800 tahun? Gelap yang makin gelap. Lapar sejak dari 800 tahun yang lalu sampai hari setiap hari bertambah. Haus setiap hari bertambah. Itulah sahabat yang Nabi cerita tentang neraka itu. Nyata kok. Bahkan maaf, kata Abah juga, jangan di kalangan awam saja. Bahkan kalau kamu yang disebut kiai, ulama, saya, Abah menyaksikan. Datang keledai, gendong-gendong kitab. Sebelahnya itu, apa namanya, kantong, sini kitab, sini amal. Dia bawa-bawa dengan, dia jadi keledai. Jadi hadis Nabi itu bahwa mereka itu yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu adalah keledai-keledai yang menggendong kitab. Ternyata itu nyata. Saya tanya, Kiai, apa itu yang di kanan? Kitab. Apa itu di kiri? Amal. Terus mau kemana saya? Nah, itu sahabat. Maka begitu jelas hadis kata banyak orang mati dalam keadaan jahil. Tapi dibangkitkan dalam keadaan pintar. Arif, ma'rifat, cerdas, kaya, gagah.
Karena kamu nggak ngerti. Disinilah Tuhan membalas summa yu'iduhu liyajziya, untuk membalaskan apa yang kau tanam dulu. Maka sebaliknya banyak yang mengaku dirinya alim, mati dalam keadaan alim, tapi dia dibangkitkan. Bahkan ada yang menjadi keledai. Karena kitabnya hanya digendong-gendong. Dan dia selalu merasa ngitung-ngitung amal dan pahala. Tapi dia tidak tahu Tuhan. Dia tahu alamat Tuhan. Dulu Abah pernah keceplosan menyebutkan satu pondok. Yang kata Abah, yang kamu ziarahi oleh manusia-manusia tolol itu. Diziarahi. Dianggap sebagai makam wali. Karena Abah saya itu tidak akan bisa tertukar. Semua. Akhirnya terceploslah sebuah nama, sebuah pondok yang akhirnya menjadikan orang keluarganya datang. Tapi saya terpaksa waktu itu. Saya akan pinjamkan mata saya untuk melihat itu. Tapi hanya satu orang saja. Barulah dia nangis. Tuh, kakek buyut yang kau sebut ulama itu. Hanya sangkaan manusia. Tidak lebih daripada berhala yang dipuja manusia. Berhala yang diagungkan manusia. Lihat. Manusia hebat di dunia ini. Maka saat Nabi Muhammad lahir. Adakah hawal Nabi Muhammad? Tidak ada. Muhammad itu tidak mati. Sunan Abdul Qadir. Ada juga manakib. Ada hawal Sunan Abdul Qadir. Hanya orang koplok yang menghawalkan Sunan Abdul Qadir. Ada hawal Ali bin Abi Thalib. Gak ada orang masa hawal. Orang gak pernah mati kok. Ada hawalnya Datu Sanggul. Gak ada. Mana ada mau dihawalkan orang hidup. Ada hawalnya Syekh Arsyad Banjari. Hanya orang bodohnya yang menghawalkannya. Jadi, bagaimana mungkin kau menghawalkan? Berarti gurumu itu mati-mati. Coba kamu saksikan. Adakah hawal Syekh Siti Jenar? Tidak ada. Karena bahkan kata Abah kemarin ada orang Kalsel. Sama. Datu Sanggul. Setiap Abah datang ke Kalimantan. Syekh Arsyad Banjari. Dari semua. Bahkan hadir di rumah teman Abah dia. Abah tidak pernah ngomong. Tapi yang ngomong ada jemaah seorang perempuan. Saya diantar Syekh Datu Sanggul. Makanya nggak dihawalkan. Wong tiap hari ada. Rasulullah tiap hari ada. Mari dihawalkan. Hanya tadi. Kalau kamu melihat haul orang jutaan itu. Berarti gurunya itu mati. Gurunya itu mati. Tadi semua. Ada. Orang-orang hebat di dunia ini. Ada haul Imam Syajili. Ada haul Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Ada haul Nabi Muhammad. Kalau kamu dia Rasulmu, cinta, dan kamu anggap mati, kenapa kamu ngehawalan? Kenapa nggak ada contoh Nabi Muhammad dihawalkan? Karena orang itu la yamutuna balian kiluna. Dia ketawa aja liatin ini. Ini koplok nih orang-orang ini. Coba kamu bayangkan, bapakmu datang pulang. Karena aku nggak ngerti alam ini, masalahnya di situ. Ini yang saya kadang-kadang ingin teriak. Bagaimana mendohirkan perkara yang tidak dilihat oleh orang buta? Inilah kadang-kadang memang sulit. Tadi semua. Coba kamu lagi tahlilan. Bapakmu tuh dianggap mati. Kamu tahu datang di rumah kamu. Ngapain kamu ini?
Sebetulnya dalam kitab Dakwaikul Akbar aja sudah jelas. Hari 3, hari 7 itu hanya kepada orang bodoh. Manusia itu nggak ada mati. Karena yang disebut kamu itu ruhmu. Tergantung ruhmu kamu itu berada pada barjah kesenangan atau ketidaksenangan. Kayak tadi. Si Amoy yang di depan rumah Abah yang 800 tahun itu. Tiap hari menderita. Karena ingat. Hidup di alam itu kamu sendiri. Gelap sendiri. Lapar yang tiada haus. Yang tiada makanan. Haus yang tiada minuman. Panas yang tiada kipas. Karena itulah. Karena dia telah menolak Tuhan. Dia telah menafikan Tuhan. Bahkan mungkin dia itu dulu jangan-jangan ustazah. Tapi dia nggak kenal Allah. Dia bukannya mengagungkan Allah, yang diagungkan dirinya. Dia berceramah atas nama Allah. Tapi yang diagungkan bukan Allah, dirinya. Bahkan habis ceramah, angpau makin mahal. Nah, itu jelas, itu udah kelihatan. Tapi semua. Ya. Maka wahai sahabatku, saudaraku, di akhir zaman ini semua. Marilah kembali pada Allah. Maka itulah dari awal Allah berfirman kepada kita. Bagaimana adalah. Pertama adalah. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Lahu mulkus samawati wal ard. Summa ilahi turja'un. Hei Muhammad, katakanlah. Syafaat itu milik Allah semuanya. Berhenti. Menganggap pada makhluk bisa memberikan syafaat. Ingat itu. Karena dia Muhammad Nur Muhammad itu sudah mensyafaatimu hari ini. Rahmat kepadamu. Wujudmu itu. Penglihatanmu itu. Pendengaranmu itu. Kalammu itu. Hatimu itu. Apakah sekarang mau kau gunakan surga atau tidak? Terserah. Itulah masalahnya. Itulah surga pada saat engkau sudah menyaksikan Nur Muhammad nyata pada dirimu. Bahwa wujudmu karena kekasih sayang Allah pada lewat Nur Muhammad itu. Melihatmu karena basornya Allah. Maka pada saat engkau kembalikan wabdagi bima ataqallahu darul akhirah. Udah. Sekarang walatan sanasibaka minad dunya, tubuhmu akan dapatkan kebahagiaan. Karena kau sudah kembalikan hakikatnya. Tadi semua. Ibaratkan burung sudah kamu kembalikan, hanya sangkarnya ikut pulang terbawa. Bahagia. Tadi semua. Ya. Itu saja yang harus makanya. Maka ini yang harus pegang adalah tentang tadi. Kemudian pahami tentang perumpamaan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Pahami perumpamaan Tuhan. Sungguh kami telah menjelaskan. Tapi kebanyakan mewakanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia membantah perumpamaan. Surga itu begini. Lu lihat aja, enggak. Bapakmu, gurumu itu. Bahkan yang disebut, maaf kata Abah. Abah menyaksikan ada seorang ulama. Yang di dalam kuburnya dicabik-cabik oleh. Ternyata itu kiainya. Yang muridnya dia. Kiainya dicabik-cabik lagi oleh ustad-ustadnya. Kemudian dicabik-cabik oleh kutu-kutu itu yang dalam. Itu sebetulnya. Oleh murid-muridnya, mukibinnya. Karena kamu tidak mengerti yang kiai siapa, yang berilmu siapa. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aksarun nasa illa kufur. Ya tetap manusia kufur, kafir, tertutup dari melihat Allah pada dirinya. Melihat Allah pada segala yang maujud. Tidak ada yang maujud kecuali yang wujud. Tidak ada yang hidup kecuali dia yang menghidupkan. Maka itu tadi. Maka Nabi Muhammad gak ada haul. Karena masih hidup ya. Dari semua.
Kemudian juga dalam ayat yang lain juga sama tadi. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masa wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Tadi semua. Pastilah orang-orang kafir itu inilah semua. Sungguh kami telah menjelaskan dalam Al-Quran. Nah ini tadi. Sampailah. Innallaha ayyastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fauqaha. Kata Allah, aku sudah berumpamaan kepada binatang lebih bahkan tadi. Makanya tidak segan-segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah buat perumpamaan dari Fa'amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi ilal fasiqun. Jadi Allah sudah membuat, adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa ini kebenaran Tuhannya, la raiba fi hudal muttaqin. Karena dia sudah mengerti Al-Fatihah tubuhnya, Alif Lam Mim, Allah laisa pada Muhammad, hidup laisa pada jasad. Allah ruhmu, Muhammad jasadmu, dari semua ya. Maka dia sudah mengetahui. Maka ya. Akan tetapi orang-orang yang kafir berkata, apa maksud Allah perumpamaan ini? Dia nanya lagi. Ya, itu itu membantah terus. Senangnya itu doktrin, dongeng, dogma, tadi semua ya. Ya Allah, sehingga banyak orang yang disesatkan tadi kata Allah tadi semua. Ma'aradallahu bihada masal yudilu bihi kasyira. Tadi wamayat ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu dan Abah menyaksikan 90% tersesat dengan perumpamaan itu. Karena ngajinya keluar. Karena dia makan buah huldi. Keluar cari pengetahuannya dari kitab-kitab di luar, tapi kitab diri tidak diaji. Pada saat kitab diaji di luar, kau ngomong takwa, tubuh ini nggak pernah takwa. Mau ngomong iman, tapi yang ngomong iman kata kitab di luar, maka tapi tubuh ini tidak pernah membuktikan iman. Maka tadi begitu kau sholat, nggak ada buah sholat. Begitu kau ngaji, nggak ada buah ngaji. Begitu ngomong tajwid, tubuhmu tidak pernah jadi tajwid. Begitu ngomong kiroat, keindahan hidupmu tidak menggunakan kiroat. Coba gunakan bayati. Hidupmu indah. Semua. Maka lihat bagaimana Tuhan mengajarkan lewat tangga-tangga nano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Du, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu sebetulnya juga tentang 7 tangga nada itu. Tunggu tangga kesadaran. Do, re, mi, fa, sol. Itu tangga kesadarannya. Maka dunia ini menjadi indah. Karena tangga-tangga itu diindahkan, disatukan. Jadilah lagu-lagu yang indah, puisi-puisi yang indah, irama-irama yang indah dari tangga itu. Karena itu adalah sesungguhnya adalah bicara tentang dirimu juga. Dari semua tingkat kesadaran. Maka harus do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Du, si, la, sol, fa, mi, re, do. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu. Do, re, mi, fa, sol, la, sol itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari du. Kembali kepada du. Du, kosong. Balik pada kosong. Aduh, ampun dah. Tapi itu susah lah. Karena banyak sih orang-orang dari bahkan di sini sekalipun ternyata masih terhijab dari semua ya. Dan Allah sudah mengatakan apa namanya? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ingat tuh min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Semua. Kembalilah pada Tuhan
dan berserah dirinya. Itulah konsepnya dari awal. Maka tadi do re mi fa sol la si do, balik ke do, balik ke ahad, supaya kamu ahad. Makanya tiap tahun, tiap minggu ahad, balik ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, jamukan Jumat, supaya Isbat, Sabtu, balik lagi ahad. Itu sudah sorga tuh orangnya, sudah ahad ke ahad. Ada semua. Ada dari Muharram ke Zulhijjah. Muharramkan di Muharram. Atau sholat itu diihramkan, takbiratul ihram, tutupnya salam. Nggak ada. Kalau kamu sebelum tubadil mengharamkan yang berdiri itu adalah kakimu, yang ada itu kudrat Allah, iradat Allah yang angkat ini kudratnya. Maka kalau di keluarga saya sholat itu bukan lagi gerakan kita. Saya tidak pernah angkat tangan sebelum diangkat sama yang hidup itu. Tadi. Inilah. Sekarang berarti yang batin sudah jadi imam bagi yang dohir. Tadi. Walaupun kamu gedek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahnya nggak ada terus. Nggak ada Allah kecuali gua, hidup gua hanya gua, wujud gua hanya gua. Gitu doang, ngomongnya la ilaha illallah, tapi kenyataannya begitu. Tadi kan, kayak itulah Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Allah kembali ke alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Pasawwa, sawu, aku sempurnakan. Faida sawaituhu, sawu, aku sudah tegakkan. Bi ayyi syuratim ma syaa rakabak, bi ayyi syuratim, dalam surah. Kamu itu adalah aku ciptakan dalam wujudku, dalam surahku, maka aku mau melihat, aku kasih mata. Domba juga kasih mata. Aku maha mendengar, aku kasih telinga. Domba juga aku kasih telinga. Supaya nanti bisa membedakan kamu dan domba. Aku maha mendengar, aku kasih telinga. Domba juga kasih telinga. Kamu dikasih telinga. Aku maha berhidup, maka kamu dikasih hidung, lubang hidung 2. Domba pun lubang hidungnya 2. Aku kasih mulut, ya kambing juga sama mulut. Aku kasih gigi, kamu kasih gigi. Tuh, Tuhan sedang membandingkan kamu dengan binatang. Tapi siapakah manusia yang mengerti aku? Kalau dia melihat, yang melihat dirinya domba. Oh, gitu. Tapi kalau dia sudah melihat itu basar Allah, kamu, aku. Itulah wabtagi fima attaqallah itu. Jadikan negeri akhirat. Maka di bawahnya kata Allah ulaika kal an'am. Maka di atasnya Allah berbicara walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Semua ya. Katsiran. Ya kenapa? Karena di sinilah sodnya. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Sehingga ngerti kaf, ha, ya, ain, sod. Ini sodnya. Inilah masjid Allah. Inilah rumah Allah. Qalbul mu'min baitullah. Di sinilah nurun ala nurin. Di sinilah disebut Allah yang miskat. Kamiskat. Miskat. Imam Ghazali menurut miskatul anwar. Anwar itu nur. Anwar itu jamak dari nur. Nurun ala nurin. Si Einstein sudah lebih ngerti dari kalian. Makanya dibikin rumus MC kuadrat. Karena ada badrun pada dirimu. Disinilah.
Maka pada saat manusia tidak mengerti melihat itu Allah, mendengar itu bersama Allah, hanya mulutnya saja ngomong, melihat itu basar Allah, mendengar itu, berarti begitu melihat apa yang harus ditolong, nggak ada musibah di sana, nggak ada, anteng aja, waduh kasihan, kasihan. Allahnya nggak hadir lewat mata, Allahnya nggak hadir lewat telinga, Allahnya nggak hadir lewat mulutnya, Allahnya nggak hadir lewat nafasnya, karena dia tidak pernah disembelih di surat Al-Baqarah tadi semua. Atau kayak Nabi Ibrahim tadi, ya Allah bagaimana menghidupkan orang mati? kata Allah, ya Ibrahim, afalam tu'min, kamu nggak iman? Enggak ya Allah, saya iman, cuma saya ingin yakin saja. Nah itulah tadi kata Allah, Ahud arba'at samina, ambillah 4 burung, cincang oleh kamu. Nah itu cincang itu akhirnya menjadi liko. Cincanglah 4 burung itu, penglihatanmu, pendengaranmu, kulitmu, napasmu. Itu 4 burung itu. Dan itu perumpamaan lagi. Kamu dikiranya manuk lagi. Sehingga semuanya agama itu nggak ada yang berguna. Semua itu tentang diri kita. Udallina syahru Ramadhan alladhi unzila fil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi sunnah. Tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin. Nah itu dari tadi. Tadi semua. Tadi. Fa iddatum min ayyamin ukhra, itu yang di atas tadi. Tadi syahrul dari mana ya? Apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah itu udah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Paham itu? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mana yang fidyahkan, mana yang miskin. Faman tatawwa'a khairan, itu tatawu. Faman tatawwa'a khairan fa inna khairan. Tadi. Barulah bawahnya syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'ani wa bayyinatin bil bayyinat wa hudan wal furqan. Tubuhmu itu untuk membedakan. Matamu juga bil bayinat, hudan dan furqan. Telingamu juga bil bayinat, hudan dan furqan. Wa bayinat, maka tadi ciptakan oleh Allah, melihat, mendengar. Tapi hari ini mata, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Tadi Allah yuridullahu bikum tadi. Maka dilanjutkan perkataan syahrul Ramadan alladzi tadi semua. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Lain bulan anu di ditu, bulan pada diri. Yang tadi Samsun Badrun. Man syahida minkum syahra falyafama tadi. Man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar tadi. Yang selanjutnya baru Allah katakan tadi semua. Dalam ayat itu di bawahnya ada wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Makanya tadi jelas Allah mengatakan tubuhmu adalah pada apa namanya? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kepada orang yang iman.
Tapi iman itu adalah kepada orang Islam. Tadi Islam dulu berserah, karena tanpa berserah diri nggak ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus Allah bawa ke baris tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi paman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridon au ala safarin, itu siapa yang marid, siapa yang safar, fa iddatum min ayyamin dani. Baru kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata ala ma hadakum. Maaf ya kalau Abah bacaan Quran. Baru kepada wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi begitu ayat itu ngomong ya ayyuhalladzina amanu, di ujungnya itu supaya kamu sadar. Itu ayatnya panjang kan, tapi kamu ikuti itu terus semua. Apa tujuan makosid? Ada nas, ada mafhum nas. Tapi buahnya, natijahnya di bawah. Wa idza salaka ibadi anni. Kenapa tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyin? Supaya kamu nanti faman syahida minkum syahra falyasum. Tadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa gali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul, nyawamu itu, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Muhammad. Kamu sudah jadi Muhammad sekarang. Tadi Paul Qiyam tadi semua. Marhaban marhaban ya nurul aini, pada dirimu itu yang sekarang sudah hilang, lupa lagi, jadi Mamat, jadi Ujang, jadi Joko, yang sedang pusing, nggak punya duit, banyak hutang, banyak ini semua. Rasulullahnya sudah tadi semua. Allahu Akbar. Baik ya sahabat, nggak terasa udah lewat, tapi tidak apa-apa. Tiada yang haram, dari semua halal saja. Selama kamu ridho, insya Allah dari semua ya. Ayo kembali lagi. Marilah kita menjadikan sumber kasih sayang di alam dunia ini. Dari semua. Naikkan dari kesadaran binatang pada Adam, nafsul amaroh, naikkan dari sifat api yang selalu membakar dirimu dan membakar orang lain. Sekarang adalah masukkan kepada nafsul lawamah, sifat angin. Tidak jelek, karena terkadang malaikat, terkadang nur, nar, itu doang, ke kanan, ke kiri, itu tadi. Maka selalu Quran mengatakan malaikat bersama iblis, ya, karena panas itu nar, itu bersama nur. Terkadang nur, terkadang nar, tapi bagaimana sinar sudah melebur pada nur tadi semua, sudah hilang panasnya pada dirimu, tapi menjadikan spirit pada tubuhmu. Karena tanpa nar, tanpa darah, kamu itu tidak punya semangat, bahkan tidur sama bini aja nggak mau, mempel lehe aja semua, burungmu nggak bangun, apa semua itu semuanya ya. Itu karena sifat api, tidak punya spirit untuk usaha. Kenapa dengan usaha? Supaya kamu menjadikan rahmat bagi alam. Saya harus jadi pengusaha. Saya harus kaya. Saya harus hebat. Saya harus sukses. Tapi setelah saya
Sayanya itu siapa? Abah sudah jelaskan tadi malam. Aku. Jangan pernah mengatakan saya pada dirimu. Aku pada dirimu. Hanya satu-satunya aku, hanya dia. Dari semua. Ya.